Selamat pagi. Baiklah, hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang terapi oksigen, yaitu mata kuliah keperawatan kritis. Baiklah, sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan terapi oksigen? Terapi oksigen adalah suatu terapi yang kita berikan kepada pasien dengan memasukkan oksigen ke dalam tubuh untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh. Jadi, apa sih indikasi dari digunakannya terapi oksigen? Yang pertama itu adalah pada kondisi hipoksemia. Yang kedua itu pasien dengan kondisi akut, ya misalnya diduga hipoksemia atau pasien shock atau dan lain-lainnya. Yang ketiga itu adalah pada pasien akut miokard infark. Yang keempat adalah pasien yang mengalami trauma yang sangat berat. Yang kelima adalah pasien yang mengalami pembedahan. Jadi biasanya kalau misalnya pasien, contoh yang tadi, pasien yang mengalami yang diduga hipoksemia. Jadi pasien datang, kita duga pasien ini mengalami hipoksemia, maka kita berilah terapi oksigen tadi. Bagaimana kita menilainya? Yang pertama dapat kita lihat dari gejala klinis sama ada beberapa pemeriksaan. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa sih hipoksemia itu. Jadi hipoksemia adalah kurangnya tekanan parsial oksigen atau PaO2 di dalam darah arteri. Jadi pada kondisi itulah disebut dengan hipoksemia. Oke, selanjutnya bagaimana kita dapat menilainya? Yang pertama dapat dinilai dari gejala klinis. Apa aja? Yang pertama itu adalah sesak nafas. RR-nya itu lebih dari 30 kali per menit. Lalu apa? Yang ketiga adalah bisa berupa pernafasan cuping hidung. Selanjutnya sianosis, itu untuk gejala klinis. Jadi sesak nafas, RR lebih dari 30 kali per menit, sianosis atau pernapasan cuping hidung, atau menggunakan otot-otot bantu pernapasan lainnya, seperti itu. Lalu apalagi dengan melihat hasil AKDA. Jadi dari melihat hasil AKDA itu analisa gas darah arteri dengan mengambil darah melalui darah arteri lalu diperiksa, maka kita dapatlah nilai dari PaO2 dan PaCO2, saturasi oksigen dan lain-lain yang ada di AKDA tersebut. pH darah juga bisa itu dilihat dari nilai AKDA. Maka dari situ kita dapat menyimpulkan apakah pasien kita mengalami hipoksemia atau tidak. Selanjutnya apalagi dengan menggunakan yang namanya saturasi, yang namanya itu adalah oximetry. Jadi oximetry ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menilai saturasi oksigen. Jadi untuk oximetry sendiri itu ada beberapa jenis, salah satunya adalah pulse oximetry. Jadi pulse yang berdasarkan nadi, oximetry yang berdasarkan nadi. Jadi dengan alat itu diletakkan di jempol ataupun di jari pasien, maka akan terdeteksi saturasinya. Normalnya itu adalah di atas 95% untuk saturasi oksigen. Oke, baik, setelah itu apa sih alat-alat yang kita gunakan untuk memberikan terapi oksigen? Namun sebelumnya yang kita bahas adalah untuk alat terapi oksigen ini itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah nasal kanul, yang kedua simple mask, yang ketiga non-rebreathing mask, yang keempat itu rebreathing mask. Non-rebreathing mask, rebreathing mask, NRM atau RM. Oke, dan apalagi yang kelima, bisa juga menggunakan ambu bag atau BVM. Ambu bag itu nama pabriknya, kalau namanya adalah BVM, bag valve mask.
Lalu apalagi ventilator. Jadi bisa berbagai jenis. Namun kalau untuk yang biasa itu kita menggunakan 4. Yang pertama nasal kanul, simple mask, non rebreathing mask, sama rebreathing mask. Apa sih kegunaan dan perbedaannya? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Namun untuk yang saya jelaskan untuk singkatnya, kalau yang nasal kanul itu memiliki dua pipa atau 2 lubang yang dimasukkan melalui hidung. Jadi kita pasang melalui hidung. Yang kedua itu adalah simple mask. Yang ketiga non rebreathing dan rebreathing mask. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan sama prosedur. Yang pertama, untuk terapi oksigen itu kita harus menyediakan sumber oksigen. Jadi sumber oksigen itu bisa dengan menggunakan tabung oksigen atau yang sudah tertempel di atas bed pasien. Dan bagian-bagiannya itu yang ini flow meter dan yang ini humidifier. Oke. Selanjutnya adalah penyambung oksigennya. Ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah nasal kanul. Jadi bentuk nasal kanul itu seperti ini. Memiliki 2 lubang yang akan dimasukkan atau dipasang di hidung pasien. Yang kedua itu adalah simple mask. Bentuk dari simple mask itu seperti ini. Dan memiliki berbagai ukuran berdasarkan pasien yang kita miliki. Kalau yang ini agak sedikit lebih kecil. Selanjutnya adalah rebreathing mask. Jadi rebreathing mask sama non rebreathing itu hampir sama. Sama-sama memiliki kantung atau reservoir. Kalau bedanya sama tadi simple mask, dia tidak ada reservoir atau kantung. Selanjutnya, apa perbedaan kedua ini? Perbedaannya itu kalau si rebreathing mask itu tidak memiliki katup. Di sini tidak ada dan di kedua sisinya juga tidak ada. Sedangkan untuk si non rebreathing mask itu dia memiliki katup, ada 2. Yang pertama itu yang di sini sama yang di sini. Oke, selanjutnya adalah aquabides. Jadi aquabides ini akan kita masukkan ke yang namanya humidifier yang untuk sumber oksigen tadi. Selanjutnya adalah handscone. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke prosedur kita. Kita ke pasien kita. Pertama ini saya jelaskan dulu tentang untuk pemberian aquabides. Jadi untuk memberikan aquabides itu tidak boleh lebih dari upper level, karena akan menyebabkan air yang aquabides yang kita itu bisa masuk ke saluran pernafasan pasien. Oke, sekarang saya lanjut untuk prosedurnya. Seperti biasa, kita lihat dulu terapi yang akan diberikan oleh dokter. Misalnya dokter untuk memberikan terapi oksigen menggunakan apa, seperti itu. Sudah seperti itu kita siapkan alat-alat yang kita siapkan yang saya bilang tadi. Lalu setelah itu kita lakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan menggunakan APD. Sebelum itu kita harus komunikasikan dengan pasien apa saja. Yang pertama itu yang dikomunikasikan tindakan apa yang diberikan, tujuannya, prosedurnya secara singkat. Setelah itu kesediaan pasien. Oke, sekarang langsung saja untuk ketindakannya. Yang pertama, setelah kita pasang handscone tadi, kita masukkan dulu aquabides. Pertama ini dipegang, lalu ini diputar. Setelah itu patahkan aquabides kita, masukkan air aquabides ke dalam humidifier. Guna humidifier ini adalah untuk melembabkan udara atau oksigen yang masuk ke dalam
saluran pernapasan. Oke, selanjutnya kita pasangkan. Untuk pasien ini kita anggap pasiennya membutuhkan nasal kanul. Kita rekatkan ke sumber oksigennya. Oke. Setelah itu kita berikan berapa oksigen yang akan kita berikan kepada pasien. Kita atur, mohon maaf, bentar. Oke. Misalnya dokter meminta untuk 2 liter. Oke, karena sumber oksigennya tidak ada, jadi ini tidak naik. Kalau misalnya dia ada, dia akan naik sesuai dengan yang kita atur. Seperti itu. Misalnya tadi kita atur 3 liter, maka dia akan naik. Yang warna putih ini atau logam yang ada di sumber oksigen ini akan naik sesuai yang kita atur. Lalu kita tes di punggung tangan kita, apakah ada aliran udara atau tidak. Kalau misalnya ini lepas, biasanya ada di beberapa alat sumber oksigen yang lepas, yang mudah untuk lepas, maka kita bisa menempelkan perekat agar tidak mudah untuk lepas. Misalnya kita menggunakan Hipapix atau 3M. Oke, kita anggap ini bisa. Selanjutnya kita pasangkan ke pasien. Jadi ada 2 tipe cara memasukkan ke pasien. Yang pertama itu kita masukkan ke sini. Selanjutnya, mohon maaf ya Pak, kita anjurkan pasien untuk mengangkat kepalanya, atau bisa kita bantu untuk mengangkat. Maaf ya Pak. Kita rekatkan ininya. Kita rekatkan sesuai dengan ukuran kepala dan kenyamanan pasien. Ini yang pertama. Biasanya kalau untuk menghindari jatuhnya itu bisa juga direkatkan di sini plester ataupun 3M. Untuk cara yang kedua, kita bisa melalui depan. Sama seperti tadi, kita masukkan ke hidung pasien, lalu kedua sisinya kita rekat ke telinga pasien. Lalu selanjutnya yang ini kita rekatkan kembali ke dagu atau ke bawah leher pasien. Oke, itu 2 cara untuk memasang nasal kanul. Oke, ini tadi untuk pemasangan nasal kanul. Saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk memberikan dengan menggunakan terapi oksigen dengan menggunakan simple mask. Kalau tadi nasal kanul melalui hidung, kalau dia simple mask, tadi kan ini sudah kita sambungkan ke sumber oksigennya dan sudah kita atur, lalu kita tes apakah aliran udara atau aliran oksigennya itu ada atau tidak, melalui kita rasakan di punggung tangan kita. Lalu kita pasangkan. Yang ini berada di tulang hidung pasien. Yang ini untuk dagu pasien. Mohon maaf Pak. Lalu kita rekatkan talinya itu ke belakang. Mohon maaf ya Pak. Oke, seperti ini. Dan ukurannya itu kita sesuaikan dengan pasien kita. Yang ini untuk simple mask. Kalau yang untuk rebreathing atau non rebreathing,
sama saja, namun kita isi dulu reservoir atau kantong dari alat ini. Yang pertama sama seperti tadi, setelah udah terisi udara atau terisi oksigen maksud saya, kita pasangkan sama seperti simple mas tadi, hidungnya dahulu baru dagunya, lalu kita rekatkan ke belakang seperti itu. Kalau misalnya ini kempes, kita perhatikan juga apakah sumber oksigen itu sudah ada atau malah tidak ada, seperti itu. Oke, sampai di sini untuk pemasangan dari alat-alat menggunakan nasal kanul ataupun simple mask ataupun non rebreathing dan rebreathing. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita tanya respon pasien kita, apakah dia nyaman dengan terapi yang kita berikan. Selain itu, apalagi yang perlu dipantau? RR dan juga saturasi oksigen pasien kita. Apakah terapi oksigen yang kita berikan sudah bagus atau malah menurun? Jika misalnya saturasi tambah menurun, maka kita bisa berkolaborasi dengan dokter untuk penggantian, apakah menaikkan misalnya dari nasal kanul menuju simple mask atau dari simple mask menuju menggunakan yang lain, non rebreathing atau rebreathing, atau malah bisa direncanakan untuk dilakukan intubasi. Bisa kita kolaborasikan dan kita laporkan dengan dokter. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.